komunikasi itu kan global, kemana aja bisa, universal lah. Kayak menjadi bisnismen bisa, menjadi entrepreneur bisa, menjadi politikus juga bisa. Kayak kalian ada nggak nih yang pengen ditanyain, misalnya ya pengen kuliah di mana, apa jurusannya apa? Kalau gue jujur, gue kuliah di Bina Nusantara yang di Alam Sutra. Jurusannya jurusan fleksibel, corporate communication, korkom. Sebenarnya ya belajar komunikasi, ya belajar yang nggak perlu dipelajarin. Cuman komunikasi itu kan global, kemana aja bisa, universal lah. Kayak menjadi bisnismen bisa, menjadi entrepreneur bisa, menjadi politikus juga bisa, kayak gitu. Pengennya sih di negeri, cuman ya di luar kota. Gue anak pertama jadi nggak bisa ninggalin orang tua. Tapi sekarang begitu nggak udah selesai kuliah malah ninggalin orang tua terus. Kayak itu tugas negara. Balik lagi, ada yang mau ditanyain nggak nih kira-kira? Mau tanya, iya dari tadi emang mukamu mau nanya. Silakan, iya harus dipancing dulu. Itu Bang, kan kita edukasi tentang politik itu kan jarang banget kan Bang. Betul. Ceritain sedikit dong Bang, di dunia politik itu kayak gimana sih? Terus kayak misalkan kita mau nyalek nih, kayak syarat-syaratnya itu apa aja sih Bang? Jawaban. Nggak apa-apa. Salah pertanyaan, pusap dulu situ. Enggak bercanda. Oke, gini ya. Sebenarnya partai politik itu sama aja kayak kalian masuk organisasi. Di dalamnya ya orang-orang berorganisasi aja. Ada KSB, ada anggota dan sebagainya lah ya. Cuman perbedaannya adalah saat kalian masuk di partai politik, kalian harus tahu apa yang mau kalian perjuangkan di partai politik. Itu dulu dasarnya. Misalnya kalau gue punya teman di PSI juga, dia mau memperjuangkan soal hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan itu apa? Misalnya perempuan tuh boleh kerja, perempuan boleh berpolitik, nggak selalu laki-laki yang di atas, tapi perempuan juga bisa setara sama laki-laki. Ada lagi misalnya dia punya kepentingan, dia mau pokoknya kalau gua nyalek, gua mau mendorong soal misalnya perlindungan perempuan dan anak, PPA, bisa juga karena ada dasarnya. Kalau gue pribadi masuk ke politik, tujuannya apa? Awalnya gue mau berorganisasi, tapi kedua setelah gue keliling Indonesia sama ketua umum, gue ngeliat betapa pentingnya jadi anggota dewan itu. Kalau misalnya kayak gue nih, anggota dewan kota, sebenarnya anggota dewan kota itu kan tidak bisa merumuskan dan tidak bisa mencetuskan sebuah kebijakan. Kita ini kan hanya sebagai implementasi aja. Jadi DPR RI udah buat program, buat undang-undang, misalnya Bang Edwin di provinsi udah buat program, buat undang-undang, ya implementasi di DPRD kota. Anggota dewan kota lah yang paling bersentuhan sama masyarakat kan gitu. Tugasnya apa misalnya kalau dia jadi dewan kota? Ya kayak gini, pertemuan kayak gini. Tujuannya apa? Nanti kalau gue jadi anggota dewan, gue ketemu sama kalian, gue punya program yang perlu gue sampaikan ke kalian. Ini ada program-program dari pemerintah, kira-kira yang klik di kalian yang mana? Kalau ada yang klik, kalian ambil. Kalau enggak, ya kalian cari lagi atau mungkin kalian kasih ke teman kalian. Selebihnya apa? Kalian sampein aspirasinya ke gua. Bang, ini pas Gibra kurang dilihat nih bang. Pertama misalnya. Kedua bang, lampu di komplek gua nggak ada lampu jalannya. Apa jalan di rumah gua jelek bang, nggak ada yang bener-benerin. Itu tugas yang anggota dewan. Apa? Menyampaikan aspirasinya ke pimpinan ke atas. Karena apa? Anggarannya ada, kan gitu kan? Jadi kalau misalnya kalian masuk ke partai politik, anggap aja itu awalnya adalah organisasi. Di mana tempat kalian ketemu banyak orang, ketemu orang baru, kalian ketemu relasi, networking tadi yang disebut Bro Bima, ya itulah disitulah di partai politik itulah. Cuman bedanya kalau di partai politik, ya kalian akan melihat orang-orang dengan isi kepala dan isi otak yang luar biasa. Bahkan ada sesuatu yang kalian nggak kepikiran, itu bisa jadi ada kepikiran tuh di partai politik. Paling gampang kayak gitu. Misalnya kalian mau masuk partai politik, oke, kalian cari tahu dulu tentang partai politiknya. Misalnya mau di PSI, mau di mana, kalian cari partai politik, organisasi sama kayak kalian masuk organisasi, cari yang memang sesuai idealisme dan sesuai hati kalian. Mana nih menurut gue yang paling bagus ya? Kayak gue cocok di sini deh. Ya udah gue coba masuk. Kalau misalnya nggak nyaman, ya cari lagi terus, puter terus. Gue juga dulu begitu. Dari 2019 gue masuk Nasdem sampai 2022 Januari, 2022 Agustus gue tiba-tiba udah di PS. Karena apa ya? Gue nggak sesuai sama idealisme gue.
nggak sesuai sama apa yang gue mau, apa yang gue pengen. Daripada gue di sini jadi benalu, atau misalnya di sini gue cuma jadi tim horeng ramein, gue nggak bisa ngapa-ngapain, lebih baik gue pindah ke satu organisasi yang menurut gue organisasinya bisa membangun gue, ya kan? Ya itu tadi yang dibilang, kalau lu bisa masuk ke suatu organisasi yang memang seniornya orang di dalamnya itu membukakan lu pintu, ya pintu itu juga kan akan ada buat kalian juga, Sehat. kan gitu. Duduk. Sini. Oh, sini udah sebelah gua. Ini nggak apa-apa gitu. Ini depan nih, tengah-tengah. Ya gitu. Jadi kalau misalnya contohnya ya, contoh paling gampang yang gue bilang di awal tadi, gue umur 23 tahun masuk ke PSI, bisa ngisi struktur Dewan Pimpinan Pusat. Kalau di partai lain itu mekanismenya sangat panjang dan banyak. Tapi kalau di PSI apa? Oke, lu punya masa misalnya. Oke, lu udah punya program, lu udah punya mind mapping, lu udah punya master plan. Mereka akan melihat itu dulu. Gitu. Itu enaknya lu masuk ke suatu organisasi yang memang menerima lu apa adanya tanpa lihat lu tuh siapa. Jadi lu tuh di dalam sekecil apapun lu akan dianggap di sana, lu akan dibutuhkan di sana. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi jangan cari organisasi cuman hanya untuk gue masuk organisasi biar gue kelihatan gagah aja, nggak guna. Ya, nah kalau gue Bro Bima, gue nggak pernah mau punya pacar atau pasangan di satu organisasi. Apa? Nggak jadi scroll. Yang gue scroll balik. Gitu sebenarnya. Jadi ya masuk ke partai politik itu fun, seru kok. Karena apa? Kalau kalian masih muda, kalian udah berani berkecimpung di dunia politik. Percaya sama gua, mungkin teman-teman kalian seumuran kalian masih nongkrong pacaran, haeho, pulang malam. Kalian tidur aja masih mikirin negara. Sedap. Tapi di situ bedanya. Jadi kalau kalian ketemu sama orang yang lebih senior, lebih dewasa, kalian nyambung ngomongnya. Bahkan kalau orang yang senior kalau ketemu anak-anak kayak kita yang ngomongnya udah setara, percaya sama gua, pasti ada jalan kalian dibuka pintu relasi. Cuma berlima gua. Gitu. Kalau gua dulu masuk PSI, awalnya gua masuk PSI nih, diajak sama om gua masuk PSI. Awalnya gua nggak tahu gua mau ngapain. Tiap hari gua main ke kantornya, ke kantor pusat. Tiap hari gua nongkrong di sana. Akhirnya semua pimpinannya gua kenalan, ketemu, akhirnya ngobrol. Akhirnya dipercaya, dikasih kepercayaan. Sebenarnya sesimpel itu. Satu lagi. Ya nggak mungkin kalian nggak punya jalan, apalagi kalian dasarnya udah bagus Paskibra. Gue dulu jujur gue nggak sempet masuk Paskibra. Walaupun dulu gue Bro Edwin, gue SMA kuliah, temen gue ada yang di Bulungan, itu yang mukulin gue juga di situ. Cuman ngikut doang kan, karena nggak kesampean pengen jadi Paskibra kan. Iya. Kalau di sana kan keras kan gitu kan. Kalau di sini gue rasa nggak sekeras itulah. Keras sama. Oh sama keras. Keras. Dijambak-jambak juga. dulu. Ada gitu. Oh iya. Jambak gitu kan. Pas ini suruh mukulin pohon, tembok dipukulin. Oh, nggak apa masih mending. Nggak ada kekerasan fisik gitu kan. Itu kan menyakiti diri sendiri ya. Iya, sambil mukul pipi sendiri gitu. Nah. Membuat senior yang baik. Dulu karena gue sekolah swasta, gue nggak dapet yang kayak gitu loh. Begitu ketemu kayak seru banget gitu kan, asik gitu. Cuman ya balik lagi, ya itu relasi kalian ya, mainnya di relasi. Intinya semua dari relasi lah. Kalau kalian misalnya buka Instagram gue nggak tahu deh sekarang udah gue hapus apa belum. Gue ngederetin tuh, gue jejerin tuh semua organisasi gue tuh. Ada 8-9 organisasi. Rata-rata pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus pusat, pengurus provinsi. Semuanya apa? Bukan karena privilege. Ya lu hadir di organisasi itu ya lu berguna gitu loh. Dan satu lagi ya, ini gue harus sampein Bro Edwin. Siap. Karena banyak orang yang menyalahgunakan. Kalian masuk ke organisasi itu satu intinya, jangan cari uang di dalam. Betul. Organisasi itu bukan tempat cari uang. Organisasi itu untuk kalian cari relasi. Dari relasi kalian baru ketemu sama uang. Jadi kalau kalian masuk organisasi, ingat satu aja, ini bukan tempat ladang gue cari uang. Tapi di sini tempat gue cari relasi dan tempat gue cari ilmu. Gitu. Ada lagi? Tadi jadi caleg gimana kan? Jadi caleg gimana caranya? Oke.
Daftar aja. Siapkan mental. Yang pertama mental. Kedua kalau misalnya di PSI sih enak ya. Ngambil formulir nggak bayar. Nomor urut nggak ada urusan. Nggak ada bayar-bayar tuh nomor-nomor cantik tuh di PSI nggak ada tuh. Iya. Nggak ada dong. Perlu bukti? Oke, saya buktikan. Gue bayar 500.000 tes kesehatan. Tes kesehatan. Kan tes kesehatan. Itu memang harus bayar ke rumah sakit daerah. Gue kasih salah satu contoh misalnya gini. Gue pengurus pusat nih. Kalau gue maju di tingkat kota, harusnya gue bisa dapat nomor 1 kan. Bener nggak? Kan gue bisa intervensi dong. Gue pengurus DPP kasih gue nomor 1. Kasarnya gitu. Tapi gue nomor 3. Apa gue intervensi? Enggak kan? Ya kalian juga harus tunjukin bahwa kalian di atas, kalian sebagai pemimpin, kalian juga harus legowo kan? Kan gitu. Nah itu, banyak belajarnya. Jadi caleg itu yang pertama pasti mental. Kedua kita nggak bisa pungkirin. Political cost itu banyak. Political cost itu luar biasa besar. Tapi setidaknya ya kalian tahu kalau gue gini ya, gue punya uang sekian. Oke, ini untuk kampanye gue. Misalnya gue taruh DPRD tingkat kota 1M. Gue ngekat, begitu lewat dari 1M gue selesai kampanye. Tapi 1M ini uangnya dari mana? Pokoknya ini adalah uang yang tidak gue pakai, yang memang kalau hilang ya sudah. Cara berpikirnya bagaimana? Lu itu kalau lagi kampanye, lu kalau lagi maju jadi caleg, anggap aja lu lagi baksos. Anggap aja lu lagi kegiatan sosial. Lu mau kasih sembako, lu mau ngomong sama orang, hitung-hitung cari relasi, cari teman baru dari tingkat atas sampai tingkat grassroots. Sesimpel itu. Yang penting kalian maju caleg, kalian, ya kalau visi misi itu sebetulnya gak jauh-jauh lah masing-masing orang tuh. Visi misi itu aja. Tapi yang jelas kalian emang punya niat. Niatnya apa? Niat bagus. Intinya jadi anggota dewan itu cuma satu, melayani aja. Kalau kalian cuma mau duduk di kursi anggota dewan karena kalian pengen punya jabatan, nggak usah nyalon. Kalian deket aja sama anggota dewan, kalian deketin anggota dewan baik-baik, dapat kursi komisaris, dapat kursi direktur. Kalau mau jabatan. Tapi kalau kalian memang niatnya melayani, turun ke masyarakat, pengen tahu susahnya orang, pengen bantu susahnya orang, itu baru kalian bisa jadi anggota dewan. Jadi jangan menganggap wah anggota dewan tuh enak ya hidupnya. Ya memang nggak salah, gajinya gede kok. Bro Bima di kota Ciputat berapa gaji Bro Bima? Take home pay-nya 1 bulan. DPRD Kota Tangerang Selatan itu beserta kunker dan sebagainya antara 80 sampai 120 juta. 80 sampai 120 juta per bulan gaji gua sama Bro Bima. Amin. Iya kan? Enak kan kayak gitu? Gajinya gede. Cuman tanggung jawabnya besar, Bro. Tanggung jawabnya nggak enteng kalau lu cuma duduk-duduk doang jadi anggota dewan, nggak turun ke masyarakat, periode selanjutnya lu maju, nggak ada suara lu. Kalau kalian nggak maintain masyarakat kalian, kalau kalian nggak tunaikan apa yang sudah kalian sampaikan ke masyarakat, nol, nihil. Nggak ada yang memilih kalian di periode selanjutnya. Tapi gue rasa dari sekian banyak orang di sini nih, Bro Erwin, gue yakin pasti ada yang maju. Amin. 2029 gue rasa ada yang maju, Mas. Amin. Oh, lu mau maju? Gue sih ngomong jujur aja ya, gue ngomong jujur. Kalau gue, alhamdulillah puji Tuhan 2024 duduk, kalau dari kalian ada yang mau maju, gue modalin sampai jadi. Wow, mantap. Karena gue nggak sempet ngerasain pas Gibra, jadi gue pengen kalau anak pas Gibra itu kan mentalnya kuat, ya kan, fisiknya kuat. Jadi kalau 2024 gue udah duduk, kalian tahu gue duduk, kalian tinggal datang ke gue, kalau nggak lewat Bang Edwin. Kalau Bang Edwin telepon gue kan gue siap perintah pasti. Modalin gue juga nggak? Oh, enggak. Lebih banyak. Oh iya. 250 aja dan 150 juta tuh. Jadi kalau Bang Edwin duduk, nggak ada alasan tuh kalian namanya berangkat ke sana perlu cari-cari sumber dana minta sama Bang Edwin. Minta sama gue, minta sama Bro Bima. Nggak mungkin gue kasih. Ya gope-gope cetiau oke lah. Oke, siap. Gitu. Kurang lebih gitu sih kalau menurut gue ya jadi caleg. Intinya satu pelayanan. Lu mewakafkan masa muda lu ya kayak gue aja. Gue kalau ke masyarakat gue ngomong, Bu, Mbak, saya ini mewakafkan masa muda saya loh. Kalau di umur 23 tahun ini kalau saya mau nggak mau melayani, saya masih bisa nongkrong, saya masih bisa pacaran. Kalau dikat tadi. Senyum-senyum tuh minum apa?
Intisari biasanya sih. Waduh. Gitu kurang lebih. Tadi namanya siapa? Siapa? Nasma. Waduh, namanya subhanallah. Dia udah lomba kemana-mana nih. Oh, itu. Terakhir kemarin kemana, Mak? Jawa ya? Enggak, yang Jawa itu kemana? Sempat berangkat nggak? Yang Jawa kan jadi berangkat kok? Bukan dia. Oh, bukan dia. Dia yang ke Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah itu. Oh, ke Jawa Tengah kan kemarin ya? Menang itu ya? Menang Juara berapa? juara berapa? Tuh, juara umum. Ngeri kan? Bawa nama kota lu itu. Dibayarin ya? Enggak lah. Mana ada? Kapan itu lombanya? Udah lama belum? Waduh, udah lama banget ya. Yang baru aja ada nggak? Yang baru-baru banget nih. Kabupaten. Desember Kabupaten. Kabupaten Tangerang. Luar kota juga. Udah luar kota. Desember ya, Desember. Tapi lombanya kan tingkat nasional itu. Itu tingkatnya nasional. Juara berapa? Harapan. Peringkat Jauh yang itu, tingkat 6. Juara harapan 3. Tapi oke lah, Bro. Harapan 3 oke lah. Ya lumayan, Lumayan kan? lumayan. Karena kan nasional. Pesertanya 7. Enggak lah. Pesertanya berapa tuh? Itu berapa peserta? Puluhan. 40 ya. Seluruh Indonesia. ada dari Sulawesi juga kemarin. Ya kalau gue itu sih Bro Edwin, kalau Siap. mereka menang lagi, gue bless kalian di media tier 1. Mantap. Biar goyang tuh pimpinan-pimpinan di atas tuh. Bingung tier 1 apa katanya nanya? Tier 1 tuh detik.com, kompas.com, Oh. gitu-gitu loh. Itu kan tier 1 semua tuh medianya yang tiap Tier hari itu orang kelas ya. Kelas kakap lah tuh medianya Ah. tuh. Gitu. Mantap tuh ya. Mantap. Paten tuh barang kan? Paten. Aku rasa.